Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilman Nabil Sidik dari Informatika 2017 Universitas Diponegoro. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Klasifikasi Sampah Menggunakan Transfer Learning dengan Arsitektur Inception versi 3 yang dibimbing oleh Ibu Sukmawati Nurenda. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Karena hingga saat ini sampah masih menjadi masalah di beberapa negara, terutama pada negara berkembang, karena padatnya penduduk dan tidak didukung oleh pengelolaan sampah yang baik. Salah satu negara berkembang tersebut adalah Indonesia. Dari penelitian yang dilakukan oleh Setianingrum pada tahun 2015 menunjukkan jika terjadi penumpukan sampah hingga memakan cukup banyak lahan. Untuk mengatasi penumpukan sampah, sampah itu harus diolah, tetapi pengolahan sampah harus sesuai dengan jenis sampah supaya tidak menimbulkan efek samping bagi penduduk. Untuk memisahkan sampah tersebut bisa dengan memilahnya. Pemerintah Indonesia juga memiliki program pemilahan sampah melalui gerakan pilah sampah dari rumah yang diluncurkan pada September 2018. Tetapi hal tersebut masih sedikit orang yang melakukannya dikarenakan memakan cukup banyak tenaga. Apalagi jika pemilahan sampah tersebut dilakukan di TPA atau tempat pembuangan akhir. Oleh karena itu, pemilahan sampah bisa dibantu dengan menggunakan mesin supaya menghemat tenaga dan waktu. Mesin dapat melakukan pemilahan sampah menggunakan teknik klasifikasi berdasarkan citra sampah. Teknik klasifikasi dapat menggunakan mesin learning, deep learning, maupun transfer learning. Pada penelitian yang dilakukan oleh Xiao pada tahun 2018 memberikan hasil jika transfer learning merupakan salah satu teknik terbaik untuk melakukan klasifikasi. Transfer learning sendiri memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh untuk memecahkan suatu masalah dan menerapkan pemecahan masalah tersebut ke masalah yang berbeda terkait mengenai permasalahan sebelumnya. Transfer learning juga memiliki beberapa arsitektur yang telah dikembangkan. Salah satu arsitekturnya yaitu Inception versi 3. Inception versi 3 adalah pengembangan dari Convolutional Neural Network, di mana cost yang diperlukan untuk eksekusi lebih rendah dibandingkan dengan beberapa arsitektur transfer learning seperti VGGNet. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan menggunakan transfer learning dengan arsitektur Inception versi 3 untuk melakukan klasifikasi sampah. Dari latar belakang yang telah dijelaskan, dapat diambil beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana melakukan klasifikasi sampah menggunakan transfer learning dengan arsitektur Inception versi 3. Yang kedua, parameter apa yang terbaik dari arsitektur Inception versi 3 yang mempunyai kinerja dalam melakukan klasifikasi sampah. Yang ketiga, apakah resolusi citra berpengaruh terhadap akurasi klasifikasi khususnya klasifikasi sampah. Lalu, tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu melakukan klasifikasi sampah dengan menggunakan teknik transfer learning dengan arsitektur Inception versi 3 dan mengetahui kinerja arsitektur versi 3 tersebut dalam melakukan klasifikasi sampah dengan berbagai resolusi citra masukan. Lalu manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan sistem otomatisasi pemilahan sampah. Lalu ada 4 buah state of the art dari penelitian ini. Yang pertama itu dari penelitian yang dilakukan oleh Su pada tahun 2020 mengenai permasalahan klasifikasi sampah menggunakan data citra TraceNet dengan membandingkan metode machine learning, deep learning, dan transfer learning. Untuk hasilnya dari penelitian ini yaitu penggabungan model dari MobileNet versi 2 dengan klasifikasi SVM mendapatkan tingkat akurasi 98,4%. Lalu yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wang pada tahun 2019 mengenai permasalahan pendeteksian penyakit pada paru-paru, yaitu metode yang dibandingkan yaitu Inception versi 3 dengan Deep Convolutional Neural Network. Pada penelitian ini mendapatkan hasil Inception versi 3 mendapatkan akurasi sebesar 95,41% untuk melakukan pendeteksian penyakit pada paru-paru. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tio pada tahun 2019 mengenai klasifikasi wajah, yaitu menggunakan metode transfer learning dengan arsitektur Inception versi 3 mendapatkan akurasi mencapai 97,8%. Yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Riedel dan Speth pada tahun 2017
mengenai penggunaan jumlah data pada Inception versi 3. Metode yang digunakan yaitu Inception versi 3, dan hasil yang didapat yaitu peningkatan jumlah penggunaan data dapat meningkatkan tingkat akurasi tetapi tidak terlalu signifikan. Lalu berikutnya ada teori yang terkait mengenai penelitian ini. Yang pertama yaitu ada augmentasi data. Augmentasi data sendiri memberikan berbagai macam kondisi citra masukan. Pada penelitian ini, saya menggunakan arsitektur Inception versi 3. Arsitektur ini dikembangkan pada tahun 2016. Mengapa arsitektur ini dikembangkan? Yaitu memiliki tujuan untuk mengurangi waktu komputasi dengan memberikan filter yang dioperasikan pada level yang sama. Berikut ini adalah bentuk dari arsitektur Inception versi 3 yang saya gunakan, yaitu terbagi menjadi 3 buah modul secara garis besar, yaitu ada modul A, modul B, dan modul C. Secara keseluruhan, kebanyakan operasi yang digunakan pada arsitektur ini ialah operasi konvolusi. Operasi konvolusi memiliki tujuan untuk mengekstrak fitur dan mengurangi jumlah parameter. Pada operasi ini, terdapat pula operasi strat dan juga padding. Strat sendiri merupakan pergeseran filter pada citra untuk proses operasi. Lalu untuk padding sendiri itu untuk menangkap informasi pada tepi citra serta untuk menghindari penyusutan citra. Lalu berikutnya itu ada operasi batch normalization. Batch normalization sendiri akan dilakukan pada setiap operasi konvolusi. Lalu ada operasi pooling layer. Pooling layer yaitu untuk mempertahankan informasi inti yang efektif dari citra. Lalu berikutnya ada fungsi aktivasi, yaitu membatasi nilai output ke rentang yang tetap supaya tidak terlalu jauh rentang output yang dihasilkan. Pada penelitian saya ini, fungsi aktivasi ada 2, yaitu ReLU dan juga softmax. ReLU sendiri digunakan pada akhir batch normalization. Jadi setiap batch normalization diikuti dengan ReLU. Fungsi ReLU tersebut yaitu mengubah nilai yang kurang dari 0 menjadi 0. Lalu untuk softmax sendiri yaitu fungsi aktivasi yang digunakan untuk klasifikasi karena memetakan data ke rentang 0 hingga 1. Lalu operasi yang ada yaitu fully connected layer. Layer ini memiliki fungsi untuk menghubungkan setiap unit pada layer sebelumnya ke layer setelahnya. Lalu ada loss function. Fungsi ini digunakan untuk melakukan evaluasi hasil klasifikasi terhadap target yang diharapkan. Loss function yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu berjenis cross entropy. Lalu pada penelitian ini saya menggunakan 2 jenis optimizer, yaitu ada ADAM optimizer dan juga SGD optimizer. ADAM sendiri itu menghitung learning rate secara adaptif untuk mendapatkan bobot baru. Sedangkan SGD optimizer sendiri yaitu mengalihkan learning rate tersebut dengan nilai gradien yang didapatkan. Lalu yang terakhir ada confusion metric. Confusion metric sendiri ini adalah hasil dari klasifikasi terhadap data latih yang digunakan. Dari confusion metric tersebut maka akan didapatkan nilai akurasi. Pada penelitian ini saya menggunakan metodologi sebagai berikut. Yang pertama adalah pengumpulan data. Lalu dari data tersebut akan dilakukan prapemrosesan yang menghasilkan data latih hasil prapemrosesan dan data uji hasil prapemrosesan. Lalu dari data latih tersebut akan dibuat sebuah model dan model tersebut akan dilatih menggunakan data latih. Lalu hasil dari pelatihan tersebut merupakan sebuah model. Model tersebut akan digunakan untuk melakukan klasifikasi menggunakan data uji dari hasil prapemrosesan. Dari klasifikasi tersebut lalu akan dilakukan evaluasi melihat berapa tingkat akurasi yang didapatkan. Pada proses pengumpulan data, saya menggunakan dataset TraceNet yang dapat diakses melalui link sebagai berikut. Dataset TraceNet tersebut terbagi menjadi 6 kelas. Yang pertama ada kelas cardboard, glass, metal, paper, plastik, dan juga trash. Untuk masing-masing jumlah citranya dapat dilihat pada PowerPoint berikut ini. Untuk proses prapemrosesan, proses tersebut dapat dilihat pada flowchart berikut ini. Yang pertama yaitu dari dataset citra sampah, lalu ditentukan resolusinya. Setelah itu akan dibagi menjadi data latih dan data uji. Dari data latih dan data uji tersebut, lalu dilakukan pelabelan pada setiap citra. Lalu untuk data latih akan dilakukan augmentasi, begitu pula dengan data uji. Lalu hasil dari augmentasi tersebut akan berupa data latih hasil augmentasi dan data uji hasil augmentasi. Lalu pada proses prapemrosesan tahap pertama yaitu penentuan resolusi citra. Penentuan resolusi citra ialah mengubah ukuran citra menjadi ukuran yang diinginkan. Pada proses ini biasa dikenal
sebagai proses resizing atau mengubah ukuran citra menjadi bentuk citra yang diinginkan. Seperti pada contoh berikut ini, yang pada citra kiri yang memiliki resolusi awal 224 kali 224 akan diubah menjadi resolusi 256 kali 256. Lalu setelah dilakukan resizing tersebut, dilakukan pembagian data latih dan data uji. Pada proses ini, saya menggunakan 3 jenis pembagian data. Yang pertama, data latih 90% dan data uji 10%. Lalu data latih 70% dan data uji 30%. Lalu yang terakhir ada 50% data latih dan 50% data uji. Pembagian data ini digunakan untuk setiap pelatihan yang akan dilakukan. Setelah dilakukan pembagian data tersebut, lalu dilanjutkan dengan proses pelabelan pada setiap citra. Pada proses pelabelan ini, tahap pertama yaitu mengubah label asal menjadi label encoder, lalu diubah menjadi bentuk ke bentuk kategorikal. Pada tabel berikut ini, yaitu ada label cardboard, lalu diubah menjadi bentuk encoder menjadi angka 0, lalu diubah menjadi bentuk kategorikal menjadi bentuk vektor. Lalu begitu pula dengan kelas-kelas yang lainnya. Setelah dilakukan pelabelan terhadap setiap citra tersebut, lalu dilanjutkan dengan tahap augmentasi. Augmentasi sendiri merupakan mengubah citra awal menjadi citra hasil augmentasi. Untuk data latih dilakukan operasi rescale, zoom, rotation, width shift, height shift, shear, dan juga membalik citra secara horizontal. Lalu untuk data uji sendiri hanya dilakukan rescale saja dengan membagi tiap pixel dengan 255. Untuk contoh hasil augmentasi data latih itu dapat dilihat dari gambar berikut ini. Yang kiri merupakan citra asal dan yang kanan merupakan citra hasil augmentasi menggunakan 7 kombinasi ini dengan besaran yang telah ditentukan berikut ini. Setelah dilakukan prapemrosesan, tahap berikutnya yaitu membangun model. Model yang digunakan ialah arsitektur Inception versi 3. Lalu model tersebut dihubungkan dengan layer flatten untuk mengubah bentuknya ke dalam bentuk vektor. Setelah itu, dari flatten tersebut akan dihubungkan dengan dense layer menggunakan aktivasi softmax untuk melakukan klasifikasinya. Untuk tahap pelatihan model sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyiapkan model, data latih, batch size, learning rate, dan jumlah epoch. Yang pertama dilakukan inisialisasi bobot awal model dengan menggunakan ImageNet. Lalu inisialisasi epoch init sebesar 1. Lalu dicek menggunakan decision. Apakah epoch init kurang dari sama dengan epoch yang telah ditentukan? Jika iya, maka dilakukan inisialisasi train image dengan besaran 1. Lalu dicek dengan decision apakah train image kurang dari sama dengan jumlah data latih. Jika iya, inisialisasi variabel i dengan 1, lalu dicek apakah i kurang dari jumlah batch size yang telah ditetapkan. Jika iya, maka dilakukan pembelajaran model. Lalu diupdate jumlah i dengan ditambahkan 1, begitu pula dengan train image. Jika i sudah lebih dari batch size, maka masuk ke tidak, lalu memperbarui bobot. Lalu lanjut ke decision train image, apakah kurang dari sama dengan data latih. Jika sudah melebihi data latih, maka mengupdate epoch init plus 1. Jika sudah lebih dari epoch yang telah ditetapkan, maka mendapatkan model hasil pelatihan. Lalu berikutnya adalah proses klasifikasi. Proses klasifikasi ini menggunakan model yang telah dilatih, batch size, dan data uji. Yang pertama melakukan inisialisasi tes image sebesar 1. Lalu dicek apakah tes image kurang dari sama dengan jumlah data uji. Jika iya, maka melakukan inisialisasi i. Lalu dicek apakah i kurang dari batch size. Jika iya, melakukan pelatihan maju. Lalu diupdate jumlah i dan juga tes image ini. Jika i sudah lebih dari batch image, maka keluar dari iterasi decision ini dan mendapatkan confusion matrix. Lalu dicek lagi apakah tes image kurang dari sama dengan jumlah data uji. Jika tidak, maka dapat menampilkan confusion matrix hasil klasifikasi, lalu menghasilkan hasil dari klasifikasi tersebut. Berikutnya yaitu proses evaluasi. Proses evaluasi ini akan menilai tingkat akurasi yang dilakukan pada proses klasifikasi. Pada contoh ini akan menggunakan hasil klasifikasi seperti pada tabel berikut ini. Untuk menghitung nilai akurasi, yaitu dengan menggunakan TTP dari seluruhnya dibagi dengan jumlah data yang digunakan pada proses klasifikasi.
TTP seluruhnya yaitu merupakan total dari true positif setiap kelas. True positif dari kelas Cardboard yaitu 79, untuk kelas Glass yaitu 89, Metal 80, dan begitu seterusnya. Lalu dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah data keseluruhan ini, lalu akan menghasilkan nilai akurasi sebesar 0,85. Untuk skenario pengujian yang saya lakukan terdiri dari 5 buah skenario. Sebagai berikut ini berdasarkan resolusi citra. Untuk jenis optimasi saya menggunakan SGD dan ADAM. Untuk batch size-nya saya menggunakan 8, 64, dan 128. Dan untuk pembagian datanya sebagai berikut ini. Untuk jenis optimasi, batch size, dan pembagian data tersebut berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu untuk jumlah learning rate dan epoch juga berasal dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu berikut ini merupakan hasil pengujian yang telah saya lakukan. Untuk skenario 1, hasil terbaik terdapat pada eksperimen nomor 5 dengan akurasi 95%, menggunakan pembagian data latih 90% dan data uji 10%, dengan batch size 128 dengan jenis optimasi SGD. Lalu untuk berikutnya skenario nomor 2, hasil akurasi terbaik mencapai 93%. Terdapat pada eksperimen nomor 1, 3, dan 5. Menggunakan pembagian data yang sama, yaitu 90% data latih dan 10% data uji. Untuk batch size-nya bervariasi, tetapi jenis optimasinya sama, yaitu menggunakan SGD. Lalu berikutnya pada skenario ketiga, eksperimen terbaik berada pada nomor 5, 7, 9, dan 11. Akurasi tersebut mencapai 89%. Lalu berikutnya pada skenario 4, eksperimen terbaik terdapat pada eksperimen nomor 1, 3, dan 5. Ketiga eksperimen tersebut memiliki tingkat akurasi 92%. Dengan pembagian data 90% data latih dan 10% data uji. Batch size-nya dari 8, 64, dan 128. Jenis optimasi ketiganya sama yaitu SGD. Lalu berikutnya pada skenario nomor 5. Hasil terbaik terjadi pada eksperimen nomor 1 hingga mendapatkan akurasi setinggi 96%. Jenis optimasinya yang digunakan masih sama dengan skenario sebelumnya yaitu SGD. Analisa hasil dari setiap skenario dapat dilihat pada grafik tersebut. Grafik tersebut menunjukkan eksperimen terbaik pada setiap skenarionya. Dari grafik ini dapat dilihat jika eksperimen terbaik pada skenario 5 mendapat tingkat akurasi yang paling tinggi dibandingkan skenario yang lainnya. Hal ini menunjukkan jika tingkat resolusi citra yang digunakan dapat memberikan pengaruh pada tingkat akurasi yang didapatkan. Lalu untuk pembagian data yang digunakan, lalu kombinasi pada skenario 5 tersebut menggunakan kombinasi 90% data latih dan 10% data uji. Hal ini menunjukkan jika semakin banyak data latih yang digunakan, maka semakin akurat untuk proses klasifikasi. Sedangkan untuk batch size yang digunakan pada setiap skenario tersebut tidak terlalu signifikan berpengaruh pada tingkat akurasi yang didapatkan. Sedangkan untuk jenis optimasi yang sangat berpengaruh yaitu optimasi SGD. Lalu kesimpulan dari penelitian yang telah saya lakukan, yang pertama pengklasifikasian menggunakan transfer learning dengan arsitektur Inception versi 3 mendapatkan hasil yang cukup tinggi, di mana kebanyakan model yang dilatih dapat mengklasifikasikan citra sampah dengan tingkat akurasi dapat mencapai 89%. Yang kedua, parameter yang berpengaruh dalam model Inception versi 3 meliputi pembagian data latih, data uji, serta jenis optimasi. Untuk parameter batch size tidak terlalu berpengaruh pada tingginya akurasi yang didapatkan. Ketiga, pengujian yang mempunyai tingkat akurasi tertinggi didapatkan pada pengujian dengan resolusi 400x300. Hal ini menunjukkan jika resolusi berpengaruh terhadap tingkat akurasi. Berikutnya, saran yang bisa diberikan untuk penelitian mendatang yaitu dapat dilakukan pra-pemrosesan untuk cropping citra data yang digunakan dan penggunaan data validasi untuk pelatihan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.